Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan saya Nirani Wijaya. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kekayaan, dan harta yang berlimpah, rezeki yang banyak, dan barokah. Oke sahabat, pada video kali ini sesuai judul, saya akan membahas seputar rezeki. Oke, saya akan membahas seputar rezeki. Oke, namun sebelum lanjut, untuk berlangganan aktifkan tombol loncengnya dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, gak perlu lama-lama dan tak perlu banyak bicara. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih rezeki itu? Seperti apa bentuk rezeki ya? Nah, rezeki itu mungkin teman-teman ada yang menjawab rezeki itu adalah uang, adalah harta. Iya, itu benar juga, itu benar. Namun rezeki bukan hanya sekedar uang, sekedar harta. Tapi rezeki nikmatnya bernafas, bisa bernafas itu adalah rezeki. Bisa melihat itu rezeki, bisa makan enak itu rezeki. Bisa merasakan asin, manis itu adalah rezeki. Bisa kentut itu rezeki. Bisa buang air besar itu rezeki. Dan bisa mendapatkan nilai bagus ketika ujian itu adalah rezeki yang Allah berikan. Oke. Ini adalah sesuai pengalaman saya. Sesuai perjalanan hidup yang saya alami. Dulu saya pernah mempunyai pengalaman ketika kelas 2 SMA, saya ketika itu mau ada ujian mata pelajaran apa dulu, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kan adalah mata pelajaran sangat mudah sekali ya. Dan ketika itu malamnya saya menghafal dengan sangat-sangat menghafal sekali. Saya kuasai materi tersebut dengan baik, dengan benar. Saya berusaha agar nilai saya sempurna besok pagi. Dan singkat cerita, esok paginya langsung saja guru mata pelajaran tersebut datang dan ujian pun dimulai. Dan dengan pedenya saya mengerjakan soal dengan keyakinan saya bahwa itu adalah benar semua. Dan apa hasilnya sahabat? Hasilnya ternyata 0 besar. Apa yang saya harapkan itu tidak sesuai harapan. Nilai saya hanya mendapat 6. Oke, berarti tidak sesuai harapan saya. Berarti ini saya akan mendapatkan nilai remedial atau mengulang ujian kayak gitu. Nah, otomatis saya pun kecewa. Kenapa kok saya sudah menghafal dengan baik, sudah menghafal dengan benar, tapi kenapa kok nilai saya masih saja 6? Harusnya kan 100. Nah, oke, pada suatu hari berikutnya saya bertemu dengan guru saya. Beliau guru mata pelajaran wirausaha ya. Dia Pak Ujang Suherli. Dan saya bertanya kepada beliau, kebetulan beliau juga sebagai guru spiritual ya. Dan saya bertanya kepada beliau, Pak, kenapa kok saya sudah menghafal dengan hafalan yang sudah benar-benar berada di luar kepala saya, tapi kenapa nilai saya kok masih 0? Bukan 0, 6. Ya maksudnya 0 tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, kemudian beliau menjawab, coba kamu pikirkan, pernah nggak kamu berbuat sesuatu yang menyakitkan orang tua kamu? Nah, beliau langsung menjawab seperti itu. Saya pikir, saya melamun, saya ingat-ingat dulu. Oh, saya ingat. Tadi malam orang tua saya nelpon ibu saya. Nanya kabar. Karena saya lagi ngantuk banget habis ngapalin. Kemudian saya gak terima dan saya membentak orang tua saya. Hanya hal yang sesepele itu, ternyata itu adalah menjadi bumerang bagi rezeki saya. Rezekinya apa? Yaitu rezeki mendapat nilai yang bagus ketika saya sudah berusaha. Nah, kemudian bagaimana teman-teman dengan rezeki seperti harta atau uang kayak gitu? Saya yakin kebanyakan teman-teman semua, saya akan membahas rezeki tentang uang ya. Oke, tidak dipungkiri hidup ini memang butuh uang ya sahabat. Dengan uang kita bisa membeli makan, membeli apapun yang kita inginkan misalkan. Tapi kenapa ketika kita sudah berusaha banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki istilahnya, kita berusaha kerja keras, mencari rezeki, mencari nafkah, tapi kenapa kok hasil yang didapat 0, rezeki kita masih
susah. Nah, susah. Kenapa rezeki kita masih susah? Ternyata padahal kita sholat kita dilaksanakan, puasa sunnah dilaksanakan, ibadah-ibadah sunnah dilaksanakan, sedekah dilaksanakan, tapi masih saja susah alias nol. Kenapa? Nah, berarti kalau begitu kita lihat, kita coba bermusahabah diri, bermusahabah. Coba kita ingat apakah ada perilaku kita terhadap orang tua kita, terutama ibu, yang membuat beliau menyakitkan. Misal kita waktu kecil, misalkan udah dewasa, kita pernah membentak ibu kita sampai ibu kita menangis. Oke, ibu adalah lautan hampura ya, atau lautan maaf. Tak perlu diminta, beliau pasti sudah memaafkan kita. Tapi apakah kita sadar bahwa ibu kita juga manusia, ibu kita juga punya hati? Ketika hatinya terluka, otomatis beliau akan mencucurkan air mata. Dan bisa mungkin itu adalah yang menghambat rezeki kita menjadi nol, menjadi susah. Nah, oke. Bisa jadi kita sudah menjadi orang kaya, kita sedekah rajin, banyak beramal, banyak menolong orang misalkan, tetapi kita membuat ibu kita terluka. Tiba-tiba bisa jadi harta kita diambil lagi oleh Allah, misalkan dengan cara kebakaran atau diambil orang ya. Oke, kayak gitu sahabat. Kenapa harus orang tua nih? Kenapa harus kepada ibu kita, kepada orang tua kita? Ya, kuncinya kayak gini aja teman-teman. Ini Allah, ibu atau bapak ya. Bapak di sini ridho. Dalam sebuah hadis dikatakan, ridallahi walidain suhtullahi walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Nah, kedua orang tua. Allah ridho ketika orang tua kita ridho. Dan murka Allah murka ketika orang tua kita murka. Nah, oke, paham sampai di sini? Jadi intinya, ketika kita ingin rezeki kita dilancarkan, berusahalah untuk berbuat baik kepada orang tua. Baik, ortu, bahagiakan ortu ya, senangkan. Oke. Nah, ini dia. Jika kita ingin rezeki kita dilancarkan, yang pertama kita introspeksi diri, apakah kita kalau kita sudah menyakiti orang tua kita, sudah membuat hatinya terluka, dan kita ingat itu, cepat-cepatlah minta maaf kepada beliau dan minta didoakan kepada beliau agar segala sesuatu yang kita lakukan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahagiakan orang tua. Ketika orang tua kita bahagia, orang tua tersenyum, maka rizki Allah akan mengalir dengan lancar kepada kita. Oke, dan senangkan itu masih sama dengan membahagiakan. Oke, membahagiakan bukan hanya dengan uang, sahabat. Membahagiakan tidak hanya dengan harta. Membahagiakan itu bisa dengan menjadi diri kita menjadi anak yang lebih baik. Ya, menjadi yang tadinya kita emosi, misalkan suka marah-marah, sekarang kita tidak jadi orang yang marah-marah kayak gitu. Mungkin ini untuk sebagian orang adalah hal yang sepele.
Tapi ini adalah akan menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, teman-teman. Ya. Oke, jadi sayangi orang tua kita, maka rezeki akan mengalir dengan cepat. Pada dasarnya rezeki itu sudah ada sebenarnya. Sudah Allah catatkan, semua makhluk Allah itu akan mendapatkan rezeki, baik yang muslim ataupun non muslim, baik binatang ataupun makhluk lain yang hidup di bumi ini itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat. Dan saya, walaupun saya sekarang ini ya masih bekerja, tapi alhamdulillah ya masih bekerja di tempat orang, tapi alhamdulillah Masya Allah dengan doa orang tua saya selalu diberikan kelancaran. Oke, semoga video ini bisa memotivasi sahabat-sahabat semua. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Dan sekali lagi untuk yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Namun sebelumnya, nanti next video akan saya bahas juga tentang membahas rezeki juga. Ini yang pertama. Ada banyak pembahasan seputar rezeki. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.